Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Fauzan Alamsyah, absen 25. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Jadi koefisien korelasi itu adalah sebuah nilai yang memberikan informasi arah tren data dan korelasinya. Apakah korelasinya kuat, sedang, atau lemah. Lalu ada rumus koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu sendiri dilambangkan sebagai R. Rumus R adalah SSXY dibagi akar SSXX dikali akar SSYY. Di sini ada tingkatan korelasi. Nilai korelasi dimulai dari 0 hingga 1. Sedangkan tingkat hubungan itu dimulai dari tidak berkorelasi atau 0 sampai sangat tinggi atau sempurna, yang dimana itu nilainya adalah 1. Lalu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen. Lalu di sini ada rumus koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi itu sendiri dilambangkan dengan KD. Jadi KD adalah R kuadrat dikali 100%. Sedangkan rumus dari R kuadrat itu adalah SSXY kuadrat dibagi SSXX dikali SSYY. Lalu di sini kita diberikan sebuah data dengan dua variabel X dan Y. Lalu kita disuruh untuk menentukan koefisien korelasinya dan juga koefisien determinasi. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan terhadap tabel tersebut, kita akan membuat tabel baru lainnya seperti tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Jadi X kuadrat itu diperoleh dari masing-masing data yang ada di dalam tabel X. Itu masing-masing datanya kita kuadratkan. Lalu yang kedua, Y kuadrat itu diperoleh sama seperti X kuadrat tadi. Masing-masing data di dalam variabel Y itu kita kuadratkan. Lalu untuk variabel XY ini kita dapatkan untung masing-masing data dari X dan Y itu kita kalikan tapi sesuai urutannya masing-masing. Lalu setelah kita mendapatkan variabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, kita akan menjumlahkan setiap variabel tersebut untuk mendapatkan sigmanya. Lalu setelah kita mendapatkan sigmanya, kita akan mencari SSXX. Di sini sudah saya kerjakan sebuah SSXX, di mana SSXX rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dibagi jumlah data atau N. Lalu di sini kita sudah mendapatkan tadi sigma X kuadratnya adalah 55 dikurang 15 kuadrat per 5. Lalu kita dapati 55 dikurang 225 dikurang 5. Jadi dari 225 per 5 itu kita sederhanakan menjadi 45. Di sini sudah tertulis 55 dikurang 45 dan hasilnya adalah 10. Lalu selanjutnya kita akan mencari SSYY. SSYY rumusnya adalah sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan dibagi jumlah data. Sigma Y kuadrat itu adalah 295 dikurang 35 kuadrat per 5. Alhasil 295 dikurang 1225 per 5. Lalu 1225 per 5 itu kita sederhanakan menjadi 245, yang dimana akan menghasilkan 295 dikurang 245 dan hasil dari SSYY menjadi 50. Lalu yang terakhir
terakhir kita akan mencari SS XY. Bagaimana rumus SS XY adalah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi jumlah data. Sigma XY-nya adalah 98. Lalu kita kurang 15 kali 35 per 5. Lalu akan menjadi hasilnya 98 dikurang 525 per 5. Lalu 525 per 5 akan kita sederhanakan menjadi 105, yang dimana akan menjadi 98 dikurang 105. Dan hasil dari SS XY adalah minus 7. Lalu terakhir kita akan mencari rumus R-nya, korelasinya. Di sini sudah saya lihat kan, R sama dengan SS XY per dalam akar SS YY dikali SS XX sama dengan minus 7 per akar 10 dikali akar 50, yang dimana akan menghasilkan minus 7 per akar 500, dan hasil dari koefisien korelasi adalah minus 0,313. Lalu karena sudah diketahui koefisien korelasi, kita bisa mencari koefisien determinasi. Untuk rumus koefisien determinasi atau KD, itu koefisien korelasinya kita kuadratkan lalu dikali 100%. Jadi hasilnya itu minus dalam kurung minus 0,313 dikuadratkan dikali 100%. Karena sudah kita kuadratkan, di sini hasilnya 0,09796 kali 100%. Maka hasil koefisien determinasinya adalah 9,796%. Jadi kesimpulannya adalah nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,313 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah dan negatif antara dua variabel yang dianalisis. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun, tetapi hubungan tersebut tidak kuat. Sementara itu, koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 9,796% menunjukkan bahwa hanya sekitar 9,8% jika digenapkan variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya yaitu sekitar 90,2% dijelaskan dalam faktor lain di luar model. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat lemah dan model tersebut tidak mampu menjelaskan sebagian besar variasi data, sehingga kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh. Sekian penyampaian dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.